Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Selamat datang warahmatullahi. di USJ Channel buat teman-teman UKM, para sahabat UKM, dan semua penggiat UKM, serta semua yang sudah mendaftar di webinar hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan, dijaga iman kita, diberi kesehatan untuk bisa bersilaturahim secara online. Silaturahim juga hari ini semoga dapat manfaat yang luar biasa. Dari USJ Channel mempersembahkan bekerja sama dengan PT 3 Positif Paradigma mempersembahkan satu webinar yang sangat bermutu, sangat daging semua, diisi oleh teman-teman yang penggiat yang sudah berpengalaman di dunia UKM, ada yang lebih dari 20 tahun bergelut di bidang ekspor, ada yang bidang desainer, ada yang bidang khusus pengemasan atau pengolahan pangan. Nah, teman-teman semua, sebelum kita mulai, hari ini saya sedikit informasi aturan main webinar hari ini. Yang pertama, mohon semua peserta di-mute mic-nya ya, biar kita bisa konsen mendengarkan materi hari ini. Yang kedua, kita bagi dua sesi webinar hari ini. Yang pertama adalah presentasi dari 4 narasumber. Masing-masing kita hanya memberi waktu 15 menit saja, tidak panjang-panjang. Inti masuk pada materi-materi inti, kita mengarahkan hari ini lebih pada banyak diskusi. Jadi 1 jam kita kasih kesempatan narasumber untuk memberikan materi presentasi. 1 jam kemudian saya coba memandu acara ini untuk memastikan kita bisa tanya lebih detail lagi, lebih dalam lagi, sehingga narasumber kita bisa memberikan materi dengan jelas dan tuntas. Oke, hari ini berjudul resep untuk maju bagi UKM dengan kolaborasi. Saya juga main di bisnis. Dalam bisnis saya selama 22 tahun lebih, sesuatu yang sangat mustahil kalau kita tidak melakukan kolaborasi, tidak membangun networking, tidak melakukan inovasi. Kolaborasi adalah kunci sekarang untuk memberikan atau memastikan usaha atau bisnis kita bisa maju. UMKM adalah tolak punggung perekonomian Indonesia saat ini. Hampir 61%, kurang lebih 61% PDB kita dikontribusi dari teman-teman penggiat UMKM. Dari sisi penyerapan tenaga kerja juga, kita bisa tahu semua, sektor non-formal ini banyak menyerap tenaga kerja sampai dengan 97%. Jadi di saat pandemi ini, banyak teman-teman UMKM yang merasakan cukup terpukul, merasakan cukup memberi dampak terhadap usaha mereka. Hari ini kita coba membantu, memberikan inspirasi, memberikan solusi. Akan ada 4 narasumber keren hari ini. Yang pertama dari Uda Walnik Esjas, beliau adalah praktisi bisnis dan managing director, lama bekerja sebagai profesional di sektor perbankan, sekarang mendirikan perusahaan-perusahahan konsultan, salah satunya 3 Positif Paradigma, dan juga sedang mengembangkan YouTube USJ Channel ini yang sekarang sedang mengadakan kegiatan hari ini. Pemateri kedua datang dari senior kita, Kang Ucu, saya biasa panggil Kang Ucu, Kang Nur Samsuh Mahyudin, beliau adalah praktisi ekspor. Beliau sedang mengembangkan Nudira Farm ya, suatu aplikasi yang menggabungkan antara pertanian dan teknologi. Nanti kita akan banyak mengulik atau mencari informasi dari Kang Ucu ini, apakah UMKM itu bisa mempunyai peluang untuk memulai atau menggeluti atau mengintip bisnis ekspor saat ini. Seberapa sulit atau seberapa banyak yang harus dipersiapkan untuk masuk ke dunia ekspor. Yang ketiga narasumber kita adalah sahabat saya, Rindrin Jamrianti. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Bakri, kepakarannya di bidang pangan sudah cukup mumpuni, membina UMKM seluruh Indonesia, dan punya keahlian di soal teknologi pangan dan kemasan. Hari ini beliau akan mengupas tentang gimana sih
teknik pengemasan yang baik, yang kekinian, yang bisa mengangkat atau menarik minat pembeli dan mengangkat omset UMKM. Dan yang terakhir, junior saya di IPB, Teh Frida Nursanti Aulia, ya, luar biasa. Hari ini beliau menyempatkan untuk sharing dengan kita. Beliau adalah desainer skala nasional, sudah melakukan fashion show di beberapa negara, di Rusia juga. Sekarang di masa pandemi ini beliau dengan refleks yang cepat meng-scale up atau merubah bisnis dengan tidak meninggalkan yang lama, masuk kepada bisnis kuliner dengan brand Nenggelis. Jadi teman-teman sahabat UMKM yang sudah join hari ini, Anda berada di channel yang tepat untuk mencari informasi, mencari solusi gimana kita bisa kolaborasi, kita bisa saling kuat, kita bisa saling membangun, menjaga network ya untuk mengembangkan bisnis kita jangka panjang. Itu pengantar dari saya, tidak membuang waktu. Saya mempersilakan pada Uda Walnek untuk sharing tentang kiat-kiat gimana mensiasati UMKM di masa new normal saat ini. Silakan Uda. Terima kasih Kang Agri dan para narasumber yang lain yang saya hormati, Kang Nur Samsu, Ayudin, Teh Rinrin, juga Teh Frida, dan seluruh peserta yang hadir. Saya mendengar yang mendaftar kurang lebih 160 orang, ini kelihatannya sudah masuk 116 ya, dari berbagai kalangan, juga dari berbagai daerah, dari Sumatera, dari Padang, dari Medan, Lampung, juga ada yang dari Makassar, dari Bandung, dan sebagainya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memanfaatkan waktu 15 menit pertama ini untuk memprovokasi, bahasa saya ya, memprovokasi kita yang hadir di sini sebagai pengantar untuk masuk ke, sebentar saya share. Apakah sudah bisa terlihat, Pak Moderator? Sudah, tinggal di print preview aja. Preview ya? Ya, oke. Sudah ya? Lanjut. Ya. Oke. Jadi untuk memprovokasi kita semua dalam rangka bagaimana mengembangkan lagi atau meningkatkan lagi UMKM ini, terutama di masa new normal ini. Jadi makanya judulnya kita The New Normal UMKM. Sebelumnya sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di channel WSJ Channel ini. Memang banyak informasi atau banyak keluhan ya dari teman-teman sahabat UMKM. Ya. Nah, jadi mungkin saya nanti sebagian tertentu, saya cuma punya 4 slide sebetulnya yang mau saya tunjukin. Jadi WSJ Channel ini sejatinya adalah channel YouTube yang memberikan banyak pesan-pesan kehidupan ya, saya sebutnya ya. Jadi banyak keluhan kemarin yang susah masuk, yaitu bagian dari perjuangan kita untuk mengupgrade ya UMKM, karena salah satu resep nanti yang saya berikan, kita harus memang mampu untuk go digital ya. Jadi kita harus menguasai bagaimana nih seluk-beluk permainan YouTube dan lain-lain sebagainya gitu. Nanti saya akan bahas di belakang. Jadi pesan-pesan tentang berbisnis, pesan-pesan tentang berkarya, bekerja, bersekolah, berumah tangga, dan seterusnya. Jadi inilah yang ada di WSJ Channel. Channel ini memang channel serius, jadi tidak bercanda-bercanda, karena biasanya yang banyak diminati yang bercanda-bercanda ya, tapi saya pikir tidak ada legacy nanti yang kita berikan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi legacy untuk melihat tips-tips ringan, tips-tips singkat tentang berbagai macam persoalan dalam kehidupan kita. Nah, ini slide saya yang pertama tentang UMKM. Jadi kalau kita lihat sekarang, kok keluarnya ini ya? Agak bermasalah nih, mohon maaf Bapak Ibu. Merah-merah terlihat? Kang Agri? Sudah. Tapi kalau saya preview kelihatannya lain yang keluarnya. Iya, nggak usah di preview udah. Ah, ini lain yang keluarnya nih. Iya. Nggak usah di preview ya? Nggak usah. Ini balik lagi ke tampilan pertama. Oke. Langsung halaman 2 aja. 3. Ini udah ya? Udah. Oke, nah jadi
fakta tentang UMKM kita hari ini, sebelum pandemi maksud saya, secara agregat kita selalu mendapat berita positif, di mana satu, UMKM tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Moderator, itu sudah menyumbang 60,4% terhadap produk domestik bruto. Bagi yang masih awam, itu apa produk domestik bruto? Produk domestik bruto itu ringkasnya adalah total uang yang beredar di suatu negara. Jadi dari produksi, dari belanja, pokoknya total semuanya dalam setahun. Nah itu namanya produk domestik bruto. Kalau nanti dianggap per orang, itu dibagi per orang, namanya income per kapita. Itu yang disebut dengan income per kapita. Jadi di Indonesia tahun 2019 itu 3,6 triliun US dollar. Jadi kira-kira 36 atau 50 ribu triliun rupiah gitu kira-kira. Nah dibagi dengan jumlah orang kita. UMKM itu 60% dari total 50 ribu triliun itu setahun uang yang beredar ini, dari segala macam belanja, baik pemerintah maupun swasta maupun masyarakat, itu sudah menyumbang 60%. Jadi gede secara agregat ya, secara keseluruhan. Itu fakta yang pertama. Nah, fakta yang kedua, tenaga kerja pun di UMKM ini 97%. Jadi kalau ada pabrik-pabrik, kalau ada manufacturing ya, kemudian sektor jasa yang besar, transportasi, misalnya perusahaan-perusahaan korporasi, itu kalau di total hanya 3% saja tenaga kerja yang terserap oleh mereka. Sementara UMKM itu menyerap 97% tenaga kerja. Nah, bayangkan dari 138 juta angkatan kerja, berarti kurang lebih ada 134 juta tuh yang bergerak di sektor UMKM. Dan fakta yang ketiga, jumlah UMKM, ini saya ambil dari data statistik BPS 2020, itu 64,2 juta. Nah, jadi kalau kita rata-rata, tadi 134 juta tenaga kerja yang bekerja di UMKM, sementara jumlah UMKM-nya 64 juta, berarti rata-rata ya, 2 orang tenaga kerja per UMKM. Tentu menyebarnya disparitasnya cukup besar, mulai dari namanya UMKM itu kan dari mikro, kecil, dan menengah. Nah, mungkin yang menengah menyerap tenaga kerja 10-50 orang, tapi mungkin yang mikro hanya 1. Nah, itu kalau di rata-rata, itu jatuhnya di 2 orang. Nah, ini fakta-fakta, tetapi sekali lagi, jangan sampai kita terkecoh ya, ini fakta-fakta agregat, kalau ditotalkan. Nah, lalu bagaimana kita lihat kondisi UMKM kita begitu masuk kepada skala individu, atau skala perusahaan per perusahaan, atau skala bisnis per bisnis. Apa yang 64 juta bisnis itu. Nah, kalau kita lihat, ada tentu kekuatan dan kelemahannya. Kekuatannya antara lain, jelas produknya fokus. UMKM ya punya 5-10 item saja misalnya. Fokus, itu aja yang kita urus setiap hari. Kemudian fleksibel dalam operasional, karena ya usaha kecil menengah tentu ya nggak terlalu birokratis, nggak terlalu panjang prosesnya, mulai dari pemesanan barang, produksi, kemudian pengiriman, dan lain. Sangat fleksibel. Kemudian kecepatan bertindak atau berkreasi. Ya, nanti contohnya Teh Frida tuh ya, gimana tiba-tiba masa pandemi menyulap menjadi bisnis kuliner misalnya. Jadi cepat. Bayangkan kalau perusahaan korporasi perlu perencanaan capex ya, capital expenditure, perlu perencanaan anggaran, perlu macam-macam, perlu penelitian, riset, dan lain-lain. Sementara UMKM kan cepat sekali. Dan tentu biaya operasional rendah, karena juga skala bisnisnya menengah ke bawah, tentu biaya operasionalnya juga rendah. Nah, jika ada perubahan, sebetulnya ini hal yang positif, respon terhadap perubahan itu juga cepat UMKM ini. Makanya UMKM ya ketika shock misalnya pandemi, lalu mikir kan bagaimana caranya nih. Nah, tapi tentu ada juga yang shocknya itu berkepanjangan sehingga terlambat untuk dipikirkan perubahan-perubahan itu. Kemudian ya terus menambah lapangan kerja. Begitu UMKM itu membuka usaha, otomatis lapangan kerja bertambah. Dan dalam definisi perpajakan Indonesia, supaya gampang kita menilai, UMKM itu dimasukkan di penghasilan atau pendapatan revenue setahunnya di bawah 5 miliar. Sehingga treatment atau perlakuan pajaknya juga berbeda, kira-kira seperti itu. 5 miliar berarti sebulan kira-kira 400 juta ya revenue-nya. Nah, di sisi lain ada kelemahan-kelemahan yang sampai hari ini masih menghantui para penggiat UMKM kita ini. Yang pertama tentu permodalan dan akses pembiayaan.
Sering sekali misalnya kalau kita datang ke bank, itu selalu menanyakan jaminannya apa, histori usahanya bagaimana, pembukuannya seperti apa. Padahal dalam faktanya ya tidak semua UMKM punya pembukuan yang rapi, tidak semua UMKM punya aset yang bisa dijadikan kolateral, misalnya seperti itu. Kemudian manajemen SDM, penguasaan teknologi, pengembangan pasar dan jaringan. Nah, di sini nanti saya akan menitik beratkan pembahasan saya pada dua slide berikutnya. Manajemen keuangan, tenaga ahli, dan investasi peningkatan kualitas produk. Kalau perusahaan-perusahaan korporasi, dia selalu melakukan yang namanya penelitian dan pengembangan, research and development, bagaimana membuat produk-produk baru, inovasi-inovasi. UMKM biasanya yang terjadi melakukan pengembangan by order atau by request. Begitu ketemu konsumen, begitu ketemu pasar baru, ada permintaan, nah kita pengembangan. Jadi tidak by design yang benar-benar dari awal itu dilakukan. Nah, ini fakta hari ini. Saya ingin mengatakan bahwa dengan fakta-fakta itu, secara berjamaah UMKM ini adalah kontributor terbesar bagi bangsa dan negara ini secara total. Tetapi mirisnya atau dilemanya secara individual banyak yang harus kita benahi. Kira-kira itu kesimpulan dari slide yang pertama. Nah, slide yang kedua ini lalu bagaimana upaya UMKM dalam rangka atau dalam menghadapi era new normal ini. Saya menyebut ada 5 perubahan atau 5 pembenahan yang harus kita lakukan. Yang pertama, go digital. Ini supaya gampang, jadi go semua nih ya. Yang akhirnya juga al semua nih. Go digital. UMKM sudah tidak boleh lagi atau tidak mungkin lagi untuk tidak melek teknologi. Jadi ini contoh kasus ya, kita ketika masuk YouTube banyak yang mengeluh tuh. Harus subscribe ya kepada WSJ Channel. Ya memang harus. Kita sekaligus ngetes juga kan, bisa nggak? Ternyata banyak yang mental. Akhirnya apa last minute ya kita kasih linknya aja deh. Yang gampang kasih linknya. Nah link pun juga kadang-kadang mungkin baru ada yang pertama 2 kali atau baru 3 kali ikut. Jadi tidak boleh tidak hari ini di era new normal UMKM ini harus go digital. Paling sedikit satu punya medsos yang namanya Facebook, Instagram, apalagi Twitter, kemudian YouTube. Nah, YouTube ini penting. Walaupun YouTube itu nanti sehari atau 2 hari sekali hanya mengupload kita sedang memeras keringat atau kita sedang istirahat, nggak apa-apa. Yang penting kita harus terbiasa dengan YouTube. Semua orang sekarang YouTube. Tentu motivasi macam-macam. Kalau UMKM saya kira motivasi kita untuk semakin memperkenalkan usaha kita atau bisnis kita. Kenapa nih ada yang mau intervensi screen-nya? Operator. Operator, coba dikondisikan. Halo, Rif. Udah di close aja dulu itunya, share screen. Oke. Dari host bisa itu siapa hostnya? Udah kelihatan lagi? Di stop screen ini siapa ini? Cuman masih nyala ya. Udah kelihatan ini peserta lagi? Peserta ada yang kepijit. Udah di stop Pak, cuman ini belum masih nyala ya. Saya udah kembali nih. Itu belum ya? Bunda EN. Belum. Bunda EN tolong di exit. Ya. Udah? Ya, lanjut ya. Udah ya? Nah, itu. Jadi minimum kita harus menguasai itu sehingga kita bisa motif kita untuk memperkenalkan produk. Kemudian kita harus bisa masuk ke e-commerce gitu. Kita harus bisa masuk ke marketplace. Jadi di mana saja ada peluang ya kita mendaftar sebagai merchant untuk memperkenalkan dan mendistribusikan produk kita. Jadi satu, harus go digital. Ada aspirasi masuk ke saya kalau bisa nanti next webinarnya kita technical untuk mengurusi bagaimana cara go digital ini. Jadi menuntun UMKM secara teknis. Nah ini sedang kita pikirkan, mudah-mudahan nanti beberapa minggu ke depan kita buat. Sebetulnya minggu lalu dengan pembicara salah satunya adalah Kang Akri, kita membuat transformasi teknologi, tapi masih terlalu konsep-konsep umum ya. Nanti mungkin kita akan pergi detail. Nah, yang kedua, go internasional. Jadi harus selain memikirkan pasar domestik, pasar provinsi kita atau pasar Indonesia, kita harus memikirkan juga pasar dunia. Karena ternyata tidak juga terlalu sulit untuk masuk, asal
kita tadi berkolaborasi berjamaah, karena tentu dari sisi kuantiti, dari sisi persyaratan kualitas dan lain-lain, ada persyaratan-persyaratan khusus. Nah, nanti yang nomor 2 ini akan dielaborasi lebih banyak oleh Kang Nur Samsu ya, untuk bagaimana caranya UMKM bisa masuk ke pasar ekspor. Jadi sudah tidak mungkin lagi kita hanya melayani katakanlah pasar nasional. Sementara dari negara lain selalu kita konsumsi di sini. Nah, otomatis kita juga harus mendorong supaya produk-produk kita dikonsumsi di negara lain. Yang ketiga, saya istilahkan go impressional. Impresif, tampilnya menawan, tampilnya mengesankan. Baik dari sisi bentuk produknya maupun bentuk kemasannya. Nah, ini nanti akan dielaborasi oleh Teh Rinrin, bagaimana sih teknologi kemasan ini bisa berkembang dan bagaimana kita mempercantik produk kita. Karena sekali kita akan taruh produk kita di media sosial, kita go digital, kita go internasional, tentu produknya harus clear, harus jelas brandingnya. Jadi kalau kita punya katakanlah misalnya 10 varian produk, bagaimana 10 varian produk itu terlihat, ada serialnya, ada warna yang konsisten, ada ada performance produk yang terlihat menarik oleh si konsumen. Jadi tidak bisa kita katakanlah dengan plastik blong aja misalnya, kosong misalnya. Harus ada mereknya terlihat bagus, mereknya terlihat enak dibaca dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti Teh Rinrin akan mengelaborasi poin yang ketiga ini. Nah, yang keempat itu harus profesional. Saya membayangkan kalau UMKM ini sendiri-sendiri mungkin terlalu lama tuh untuk kita profesional, mungkin perlu didampingi, mungkin perlu berjamaah, mungkin perlu berkomunitas. Semakin banyak komunitas, semakin banyak pendampingan-pendampingan profesional, baik dari manajemen keuangan, memisahkan keuangan bisnis dengan keuangan keluarga, kemudian manajemen sumber daya manusia, mencari orang-orang yang bagus untuk mendukung kita. Di beberapa video-video WSJ Channel kami juga share bagaimana kita mengembangkan sumber daya manusia, mengcoaching mereka, memberikan feedback, mendidik mereka, dan seterusnya. Jadi harus memang profesional. Sehingga ketika kita pergi ke lembaga keuangan, terlihat memang bisnis ini profesional. Ketika kita mempresentasikan di pasar atau di forum-forum seminar, forum-forum expo, forum-forum pameran, kelihatan memang produk kita ini dihandle secara profesional. Dan yang terakhir, nah ini yang akan saya elaborasi, dan nanti juga ada contoh-contoh dari Teh Frida, itu go kolaborasional. Jadi harus berkolaborasi. Tidak bisa lagi UMKM hanya sendiri-sendiri, secara output memang secara total kelihatan besar, tetapi kalau dia ke dalam itu banyak sekali persoalan-persoalan seperti yang kita sudah sebutkan di slide yang pertama tadi. Jadi harus berkolaborasi. Jadi go digital, go internasional, go impresional, terlihat cantik, terlihat bagus, go profesional, semuanya ditata, dikelola dengan profesional, dengan efektif dan efisien, dan yang kelima berkolaborasi, go kolaborasional. Nah, ini saya sedikit akan mengulas tentang kolaborasi. Terpikir oleh saya, kolaborasi UMKM ini haruslah dari hulu sampai ke hilir. Sekarang contoh misalnya, banyak UMKM mengeluh tentang tahun ya, kita bicara setahun, 1 miliar saja. Berarti kita bisa bicara sama orang bahwa portofolio kami 200 miliar. Nah, ketika kita bicara portofolio kita 200 miliar, beda dengan kita bicara portofolio kita 1 miliar. Saya kasih contoh, ada bank BPR Syariah hari ini, Arta Insan Karoma namanya. Itu ada sekitar 15 perusahaan yang bersatu dengan nama yang sama, cuma di belakangnya ditambah dengan Cibitung, Bekasi, Ciledug, Parahyangan, dan lain-lain. Nah, itu beliau mengatakan bahwa aset dari BPR Syariah kami sudah 15 triliun. Jadi karena yang bersatu itu banyak, sudah 1,5 triliun. Karena yang bersatu itu banyak, jadi dia tidak lagi bicara 100 miliar, 200 miliar, tapi totalnya. Nah, ketika itu pergi ke lembaga keuangan, ketika pergi ke lembaga pemasaran, itu menjadi kuat. Padahal di dalamnya terdiri dari tetap punya pribadi-pribadi masing-masing. Nah, jadi dari segi portofolio bisnis kuat, dari sisi manajemen SDM, keuangan, semua kan bisa dibantu. Jadi kalau ada yang perlu di-training, ya si konsorsium inilah men-training. Kalau ada yang bermasalah dengan pajak, konsorsiumlah yang menghadapi. Nah, dan tidak perlu muluk-muluk. Katakanlah satu UMKM atau tergantung besarnya nanti menyumbang tiap bulan hanya 1 juta misalnya. Itu sudah berapa?
kasnya konsorsium yang bisa dipakai. Dan pengurusnya siapa? Pengurusnya semua yang ada di dalam UMKM itu. Tetapi saya tidak melihat bentuknya kooperasi ya. Kalau kooperasi kan RAT apa segala macam banyak sekali. Tapi lebih kepada korporasi, lebih kepada PT. Nah, sehingga dengan demikian kita roadshow di setiap provinsi ada satu PT, kita punya 30 sampai 35 PT UMKM besar di seluruh Indonesia. Yang di dalamnya itu terdiri dari ratusan pemilik dan ratusan bahkan ribuan produk. Jadi produk-produk itu ketika di level konsorsium itu berada sebagai item produk. Karena pemiliknya adalah seolah-olah konsorsium ketika kita keluar. Tetapi di dalamnya tidak ada yang dirubah. Tetap saja miliknya si A, tetap saja miliknya si B, yang produksi tetap aja si A, si B. Tapi ketika ini sudah bersatu, barangkali ada pemakaian sharing-sharing, pemakaian fasilitas sumber daya yang bisa di-sharing, dikolaborasikan. Nah, itu di bagian hulu. Sedangkan di bagian hilir, sederhananya begini, saya membayangkan di setiap provinsi tadi, di satu konsorsium tadi, ada gudang besar yang dipakai bersama-sama. Ada penampungan produk yang dipakai bersama-sama. Katakanlah gudang dengan luas 10.000 meter square. Gitu. Jadi semua kita sharing di situ, tentu berdasarkan jumlah bisnis, berdasarkan nilai bisnisnya. Ada yang kebagian 10 meter persegi, ada yang kebagian 20 meter persegi, ada yang kebagian 100 meter persegi, bahkan 200, tergantung jumlah bisnisnya. Tetapi secara transportasi, secara supply chain, kita bersatu di situ. Dan urusan pengiriman kemanapun di daerah Indonesia, termasuk ke daerah luar, kita sudah bersatu sebagai suatu entiti UMKM, katakanlah per provinsi. Saya nggak ngomong dulu per nasional karena terlalu jauh. Jadi setiap provinsi ada sebuah gudang besar, ada sistem supply chain yang mempertemukan, dan ada sistem pemasaran bersama. Nah, sehingga nanti ketika ada presentasi tentang ekspor dari Kang Ucu, itu akan bersumber dari gudang besar ini, akan datang dari warehouse center UMKM ini, yang dimiliki oleh katakanlah para peserta atau para pegiat-pegiat UMKM di setiap provinsi. Itulah yang terjadi di beberapa negara besar. Misalnya di Selandia Baru, New Zealand, ya, pada para pemilik perusahaan-perusahaan susu bersatu bersama. Dan ketika mereka sudah bersatu, mereka mendikte harga, mereka mendikte kebijakan. Mereka ikut berperan di dalam pemerintahan untuk bicara bagaimana mempermudah. Di Indonesia faktanya hari ini tidak. UMKM main sendiri-sendiri. Ketika bicara regulasi, ketika bicara kebijakan, yang membuat kebijakan tidak bagian daripada UMKM. Yang membuat kebijakan orang lain, sehingga rasanya atau yang dialami oleh yang membuat kebijakan tentu tidak persis sama dengan yang memiliki UMKM itu. Nah, saya kira ini ide provokasi dari saya. Jadi saatnya hari ini kita berkolaborasi. Ini sebuah cita-cita, ini sebuah mimpi. Kalau kita semua sepakat di forum ini dan bahkan nanti di forum yang kita perluas, mari kita wujudkan ini. Sehingga new normal bagi UMKM adalah sebuah perusahaan besar yang memang secara total sudah mengkontribusi PDB 60%. Nah, bagaimana yang mengkontribusi PDB 60% itu terdiri dari katakanlah 30 sampai 60 perusahaan besar UMKM yang pemiliknya tidak lain adalah si UMKM itu sendiri. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan tidak molor ya sesuai dengan waktunya. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sudah memantik ya, sudah memantik dan mengomporin lah semuanya. Tadi saya ada catatan yang bagus. UMKM harus berubah ya. Go digital, go internasional, impression, profesional, dan kolaborasi. Idenya sebenarnya ini mahal ya sebenarnya. Kalau misalkan ditangkap sama investor, ini akan bisa jadi model bisnis yang cukup bagus, karena potensi UMKM di Indonesia cukup banyak. Gimana kita mengkolaborasi, memasukkan hal-hal berbau teknologi, manajemen secara bersama, gudang bersama, itu sangat powerful ya. Ini di note sama siapapun yang mendengar sebagai investor untuk bisa kita wujudkan. Sahabat UMKM yang hari ini join di USJ Channel, pemateri pertama tadi disampaikan udah Walnek, sudah selesai. Mohon dicatat dan disimpan pertanyaannya. Pertanyaannya nanti saya bagi dua, cara atau peluang UMKM ini untuk melakukan bisnis skala ekspor. Nudira Farm termasuk yang cukup lama berdiri, kemarin juga melakukan inovasi di saat pandemi ini. Saya dan teman-teman dari Himpunan Alumni sudah pernah berkunjung ke farm beliau di Bandung.
dan saat pandemi ini melakukan inovasi dengan melakukan virtual untuk kunjungan ke farmnya, dan itu dihadiri cukup banyak sampai dengan 500 peserta ya kalau nggak salah. Ini merupakan inovasi yang dilakukan di saat pandemi. Tanpa menghabiskan waktu, mari kita dengarkan paparan dari Pak Nur Samsu. Silakan Kang Ucu, mangga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Akri selaku moderator, Buda Walnek yang saya hormati, juga Teh Rinrin, Teh Frida. Nah, alhamdulillah, katanya kalau di alumni PB panggilnya Akang sama Teteh ya. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Hari ini nggak bicara soal Nudira Farm, hari ini bicaranya soal ekspor. Hari ini bicara soal ekspor. Ya baik, Ibu dan Bapak sekalian, alhamdulillah saya dapat kesempatan menjadi eksportir sejak tahun 1990 ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih. Jadi barangkali ini sedikit share pengalaman, kemudian yang saya rangkum menjadi sesuatu yang mudah-mudahan bisa dilakukan. Judulnya kolaborasi UMKM melalui ekspor agregator ya. Jadi seirama dengan topik kita pada hari ini ya. Apalagi tadi udah Walnek menyebutkan bahwa sumbangan PDB dari UMKM itu luar biasa ya. Jadi mustahil kalau pemerintah atau negara mengesampingkan UMKM karena peranannya besar sekali. 60% PDB itu disumbang oleh UMKM. Kemudian penyerap tenaga kerja juga 97% dari UMKM ya. Terlalu naif kalau tidak diurus gitu atau tidak dianggap penting ya. Nah, sedikit tentang saya tadi sudah disampaikan, saya alumni PB, sudah tua ya. S1 saya lulus tahun 85 ya. Mungkin sebagiannya ada yang belum lahir kali. S2 tahun 2002 di PB, saya fasilitator dan asesor kompetensi bersertifikat dari BNSP untuk bidang bisnis ekspor. Karena itu saya sama Teh Rinrin juga membantu di Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia di bawah Kementerian Perdagangan ya. Kalau lagi tidak ada pandemi, tiap pekan ada aja undangan ke berbagai daerah untuk sharing bersama-sama dengan para pengusaha di daerah, mendorong supaya mereka juga aware atau melek terhadap peluang untuk pasar dunia. Ya. Ada beberapa perusahaan yang saya urus, ada yang punya saya sendiri, itu ada CV Nusagri, perusahaan saya 100% sejak lulus kuliah dulu sampai sekarang. Kemudian ada PT Dava, kalau ini perusahaan orang lain yang saya urus, ya Dava itu kalau yang kuliah di Dermaga, nggak jauh dari Dermaga, 2 km ada pesantren, namanya Pesantren Darul Falah. Nah, Dava itu singkatan dari Darul Falah, karena yang punyanya ini pesantren, jadi tapi saya mengurusnya. Kemudian ada PT Nudira Sumber Daya Indonesia, yang salah satu unit usahanya adalah Nudira Farm itu yang ada di Pangalengan. Ya betul, pekan yang lalu kami mengadakan virtual tour, karena banyak sekali yang ingin berkunjung, tapi ada keterbatasan karena pandemi. Putar otak, kenapa nggak kita buat aja virtual tour. Alhamdulillah. Yang hadir di Zoom ada 500, di YouTube-nya ada 1.600 Kang Akri, jadi 2.100 lebih waktu itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian satu lagi ada PT Rumah Produk Indonesia, ini perusahaan juga yang khusus kami dedikasikan, saya bersama teman-teman untuk mendorong UMKM ini bisa masuk ke pasar ekspor gitu. Apa yang dilakukan ini yang akan saya jelaskan nanti. Ini berupa ekspor agregator ya. Jadi sesudah kami amati bagaimana bangsa-bangsa lain melakukannya ya. Contohnya yang paling ada di depan mata kita ya RRT lah ya. Bagaimana bisa menguasai dunia dengan produk-produknya. Jadi yang mengekspor produk dari RRT itu bukan produsennya, tetapi ada perusahaan lain. Perusahaan lain itulah yang disebut dengan ekspor agregator. Kalau ibu bapak pesan satu produk secara online yang produknya produsennya ada di RRT, contohnya melalui Shopee atau melalui AliExpress ya. Kalau AliExpress memang marketplace yang berdomisili di China, kita bisa pesan barang dari Cina langsung diantar ke rumah kita ya. Dan kita terheran-heran karena gimana bisa gitu ya. Yang kalau dihitung ongkos kirimnya aja nggak cukup dengan harga itu, harga barangnya. Ini harga barangnya termasuk ongkos kirim sampai di rumah kita. Nah, menjelaskannya adalah karena apa? Karena mereka mengekspornya rame-rame gitu.
Nah, itu yang disebut dengan agregator, rame-rame. Jadi barang itu dikumpulin dulu satu kontainer, baru berangkat ke Jakarta. Dan di Jakarta mereka punya gudang mereka sendiri. Jadi ekspornya bukan ke perusahaan orang lain, ke perusahaan mereka juga. Nah, kalau Ibu Bapak perhatikan, nanti diantar ke rumah kita. Kurirnya itu bukan kurir seperti DHL atau UPS atau kurir internasional, tapi yang antar ke rumah kita JNE atau Tiki gitu. Artinya apa? Itu kan diantar dari Indonesia ke Indonesia gitu. Ya, nah itulah yang kita masih harus terus dikembangkan. Alhamdulillah PT Rumah Produk Indonesia ini sudah berdiri, kami punya kantor dan punya gudang di Arab Saudi, di Jeddah nih, di paling bawah ada alamatnya. Ya, saya alhamdulillah tahun lalu saya 5 kali pergi ke Saudi, jadi kalau tidak ada pandemi memang 2 bulan sekali saya harus hadir di sana gitu ya. Ini bagian dari doa juga kali. Dulu pernah kepikir, aduh enak kali ya punya kantor di Saudi jadi bisa sering umroh gitu. Ya alhamdulillah tahun lalu mulai terwujud ya, kemudian baru mulai bulan Desember sudah mulai beraktivitas, tapi keburu ada pandemi ya, sekarang sedang slow down dulu ya. Baik, saya lanjut saja nah ini ada berita gembira, siapa yang pernah menggunakan jasa perusahaan di bawah ini insya Allah bisa jadi eksportir. Jadi sebagian dari teman-teman para UKM itu kalau saya amati, yang kebayang susahnya duluan gitu, yang ekspor Pak, saya sama tetangga aja nggak dibayar katanya, ini yang ke luar negeri gitu. Nah gitu ya. Kira-kira kalau yang eksportir itu hanya 2 sebenarnya. Satu, menyiapkan produknya yang bagus, kedua mencari pembelinya. Urusan ngirimnya gimana Pak? Nah, urusan ngirimnya itulah tugasnya perusahaan lain yang ngirim. Kalau di dalam negeri contohnya kayak Tiki JNE. Kalau ke luar negeri ya banyak perusahaan-perusahaan, ada jasa forwarder, ada kalau kirimnya sedikit ya pakai jasa kurir, tapi kalau besar pakai jasa forwarder, kalau full kontainer juga diurus oleh mereka. Bukan kita yang ngurus. Bapak Ibu siapkan aja barangnya yang bagus, cari pembelinya, nanti urusan ngirim dilakukan oleh perusahaan lain yang punya kompetensi soal itu. Nggak usah pikirin urusan ngirimnya gitu. Nanti urusan sama bea cukainya gimana? Termasuk yang ngurus sama bea cukai itu juga perusahaan lain, bukan kita. Saya ekspor dari tahun 90 sampai sekarang, baru 1 kali saya datang ke kantor bea cukai. Itu pun mengantar peserta pelatihan. Tuh, bukan ngurusin ekspor saya. Ya, yang ngurusin ekspor saya ketika berhadapan dengan bea cukai adalah perusahaan jasa forwarder. Mereka yang ngurus. Bea Cukai menyebutnya dengan PPJK, Perusahaan Pengelola Jasa Kepabeanan. Ya. Nah, kemudian apa sih ekspor itu? Ya, yang digunakan sekarang sebagai acuan adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang ketentuan umum di bidang ekspor. Di situ disebut ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Daerah pabean di situ juga ditulis adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara, dan seterusnya. Intinya ada kita membawa satu produk keluar dari wilayah Republik Indonesia namanya ekspor sepanjang untuk tujuan komersial ya. Nah, dan tidak disebut di situ kuantitinya harus minimum sekian, nilainya sekian, tidak. Artinya apa? Artinya ekspor juga boleh dalam kuantiti yang kecil. Ya, jadi yang ekspor agregator itu ngirimnya aja yang bareng-bareng. Masing-masing bisa mencari buyer, cari pembelinya sendiri-sendiri. Nanti pada saat ngirimnya bareng-bareng. Sehingga ongkosnya murah sekali. Ya, ngirim 1 kilo itu atau ngirim 10 kilo beda dengan ngirim 1 kontainer, ongkosnya beda sekali. Ya. Kemudian siapa yang boleh jadi eksportir? Sekarang semua perizinan di bawah 1 pintu, namanya OSS, One Single Submission. Ya, ini webnya oss.go.id, berada di bawah BKPM sekarang. Sekarang untuk menjadi eksportir sangat mudah syaratnya. Hanya 2, hanya perlu NPWP dan NIB, nomor induk berusaha. Udah itu aja. Jadi eksportir. Ya, Ibu Bapak tentu harus punya badan hukum dulu ya. Disyaratkan badan hukum kita PT, CV, koperasi. Ya, CV meskipun ada yang bilang bukan badan hukum, tapi ya dianggap badan hukum. Karena saya juga ada yang badan hukumnya CV bisa ekspor. Nah, bikin akte perusahaan kalau belum punya, kemudian
buat NPWP, buat NIB, jadi eksportir. Ya, nggak usah dipikirin rumitnya, cuman itu aja. Ngirimnya gimana? Ngirimnya perusahaan lain yang kirim. Nah, bahkan kalau ibu dan bapak mengekspor via agregator tadi, umpamanya cari pembeli, cari apa, ngirimnya barang-barang lewat agregator, nggak usah punya NPWP, nggak usah punya NIB juga bisa. Yang penting punya produknya. Gitu. Nanti di pengiriman ke sana langsung diantar sampai ke pembelinya di luar negeri. Gitu. Kemudian pengiriman ekspor, kalaupun sekedar informasi, ya ada 4 cara plus 1. Cara yang pertama ya melalui kurir, ya untuk kirimannya sedikit 1 kilo atau beberapa kilo. Ini nggak perlu NIB, ya, karena ibu bapak seperti ngirim tiki, JNE nggak pernah ditanya mana dokumen perusahaan, tidak. Lewat DHL, lewat UPS juga begitu. Ya bisa, jadi siapa saja bisa kirim, mau 1 kilo, 2 kilo, tapi ongkosnya mahal. Ya kalau mau kirim ekspor keripik pisang ya nggak cocok kalau ngirimnya pakai DHL, gitu, karena ongkosnya bisa per kilo barangkali 1 juta rupiah umpamanya, kan nggak mungkin. Tapi kalau yang mau dikirim bajunya Teh Frida yang harganya mahal, umpamanya jaket kulit yang harganya 2 juta, harganya 3 juta, bisa saja kirim pakai DHL. Ya karena semurah-murah jaket kulit di Eropa, tanya udah Walnek ya, di Eropa jaket kulit semurah-murahnya, ya saya cek $700, semurah-murahnya, nggak ada lagi yang lebih murah dari itu. Di kita semahal-mahalnya jaket kulit di Garut itu, saya rasa nyari yang harganya 2,5 juta aja udah susah. Maksudnya rata-rata di bawah 1 juta harganya, gitu. Ya jadi terus soal desain, soal apa ya, anak-anak kita, orang kita sangat kreatif, jadi bisa saja itu. Kemudian yang kedua bisa lebih murah kalau lewat pakai air kargo udara, pesawat terbang, ya, tapi minimumnya 50 kilo, ini lebih murah. Siapa yang dihubungi, yang ibu bapak bisa menghubungi forwarder, ya perusahaan jasa forwarder, ada di Bogor, ada di Jakarta, di kota-kota besar banyak. Kemudian yang ketiga lebih murah lagi kalau lewat laut, lewat lautnya disebut LCL, less container load. Jadi tidak harus full 1 kontainer, kita juga bisa ekspor ya sendiri-sendiri. Nah, itu bisa asal minimumnya 1 ton atau 1 meter kubik. Lebih murah lagi. Nah, yang paling murah kalau bisa full kontainer. 1 kontainer full isinya barang kita semua. Nah, itulah yang dilakukan oleh agregator ya, barang rame-rame dikirim 1 kontainer, sangat murah. Murahnya berapa sih? Saya ada ekspor ke Malaysia ya, hari ini saya ada ekspor ke Malaysia, itu hanya 140 sampai 150 dolar. Jakarta Kuala Lumpur. Pelabuhannya Port Klang, dari port to port ya. 150 dolar dengan kurs sekarang kira-kira 2 juta lebih sedikit. Ya, kalau bisa diisi 25 ton, artinya nggak sampai 100 rupiah, udah sampai di Malaysia. Jadi ongkosnya sangat murah. Ke Taiwan saya juga ada ekspor ke Taiwan, ongkosnya sekarang 180 dolar, 1 kontainer 20 feet. Ya, jadi sangat murah, dan ke berbagai negara lain. Ya, ke Timur Tengah sekitar 1.900 dolar. Ya, tapi tetap jauh lebih murah. Ya. Nah, satu lagi break bulk untuk barang-barang tertentu, hasil tambang, biasanya tidak pakai kontainer, murah sekali. Jadi untuk barang apapun, kalau dikirim untuk pasar ekspor, ongkos kirim menjadi tidak ada artinya. Gitu. Jangan kaget, makanya pengusaha-pengusaha di Cina termasuk UMKM-nya nggak mikirin ongkos kirim. Ongkos kirimnya nothing gitu. Ya, ongkos kirim ke Jakarta percaya atau tidak dari Cina ke Jakarta hanya 100 rupiah sekilo. Jadi harga barang itu bisa termasuk ongkir sampai di rumah kita. Karena apa? Ongkos kirimnya sangat murah. Kalau dikirimnya dalam jumlah banyak. Ya, oke. Kemudian siapa sih yang terlibat dalam bisnis ekspor? Ya, umpamanya kita di sini eksportir, di kanan adalah importir, ya, pembeli kita di luar negeri. Nah, inilah yang membantu pihak-pihak yang membantu kita di dalam negeri. Nah, yang pertama shipping company atau perusahaan pelayaran, yaitu perusahaan yang punya kapal. Kalau lewat udara, perusahaan yang punya pesawat terbang, Garuda, Lion dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian yang kedua freight forwarder. Freight forwarder itu sehari-hari kita nyebutnya ekspedisi. Ya, kalau lewat laut ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. Kalau lewat udara EMKU, ekspedisi muatan kapal udara. Ya.
banyak di mana-mana. Mereka lah yang akan mengatur pakai kapal yang mana. Kalau kita tidak full kontainer nanti digabung dengan barang siapa satu kontainer dan sebagainya. Ya, banyak. Kemudian kalau yang lain yang ini sengaja saya beri warna biru, ini opsional, boleh digunakan boleh tidak. Ada asuransi, ada surveyor, ada bank untuk urusan pembayaran. Ya, boleh digunakan boleh tidak. Memang bisa pembayaran ekspor tanpa bank banyak ya sekarang. Ada yang pakai apa namanya? PayPal, ada yang pakai MoneyGram, ada yang pakai Western Union dan sebagainya. Selain tentu ditransfer melalui bank. Ya. Nah, kalau kita lihat ini kan sama nggak dengan kita berbisnis atau berkirim barang antar kota atau antar pulau di dalam negeri? Sama, pelaku-pelakunya ya cuman pelakunya aja beda, tapi fungsi-fungsi perusahaannya sama. Jadi artinya memang kalau siapa yang pernah berkirim barang keluar kota, keluar pulau, insya Allah bisa jadi eksportir dari sisi itunya. Ya. Nah yang membedakan hanya ini, ada yang warna kuning ini, custom atau bea cukai, ya, baik di negeri kita atau di luar negeri. Apa tugasnya? Tugasnya ini hanya dua, yaitu memastikan bahwa barang yang diekspor itu bukan barang yang adalah barang yang bebas dibatasi dan bukan barang yang dilarang. Itu aja. Kemudian yang kedua, memastikan apakah si eksportir sudah membayar bea keluar. Ya. Bea keluar bagi produk yang terkena bea keluar itu juga. Tidak semua produk terkena bea keluar. Ya. Bea keluar, jadi kalau kita ngimpor namanya bea masuk, kalau kita ekspor namanya bea keluar. Nah ini yang kena bea keluar. Hanya ada 5 jenis produk ini. Di luar ini tidak ada. Ya, mau ekspor mangga, mau ekspor keripik, mau ekspor apa, nggak ada di sini, nggak ada bea keluar. Artinya apa? Nol. Ya, apalagi sekarang Indonesia punya perjanjian Free Trade Agreement namanya. Free Trade Agreement itu artinya ketika kita berdagang dengan negara itu, di mana kita punya perjanjian dengan negara tersebut, maka dapat keringanan bea masuk di sana. Ya, bahkan pembebasan. Contohnya kita dengan ASEAN, kita punya perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN, MEA, ya. Sesama negara ASEAN tidak boleh ada hambatan apalagi larangan. Jadi kita berkirim barang, berdagang ke Malaysia, ke Singapura, ke Filipina, ke Vietnam dan sebagainya, itu sama aja dengan berdagang dari Bogor ke Bandung, dari Bogor ke Semarang, dari Jakarta ke Surabaya dan sebagainya. Sama saja, tidak boleh ada larangan atau ada hambatan. Ya. Nah, kecuali barang yang 5 macam ini kena bea keluar di dalam negerinya, itu kita bayar di dalam negeri kalau ini. Ya. Oke. Nah, pada prakteknya berdasarkan data yang saya dapatkan informasi dari orang Kementerian Perdagangan yang memanfaatkan tadi itu ya keringanan bea masuk di negara tujuan bagi eksportir Indonesia baru 33%, sepertiganya. 2/3-nya belum memanfaatkan. Artinya ekspornya sudah dilakukan tapi entah kenapa mereka nggak mengambil manfaat itu. Artinya apa? Barangnya ketika di tujuan dia kena bea masuk di sana yang menyebabkan dia menjadi tidak bisa bersaing produknya. Itu dibayar oleh pembeli ya, tapi kan harga jual di negara tujuan menjadi lebih banyak. Ya. Oke, terakhir ini tentang ekspor agregator. Ya, ekspor agregator adalah sebuah perusahaan yang didedikasikan untuk itu. Ya, alhamdulillah kami sudah merintis, namanya PT Rumah Produk Indonesia, yang sudah kami lakukan kerjasama dengan perusahaan di Saudi Arabia dan perusahaan lokal untuk memudahkan masuk ke pasar Saudi. Ya, nah semula kalau tidak ada pandemi kami juga akan membuka di beberapa negara lain, sudah melakukan pembicaraan, sudah dan sekaligus kami nanti juga akan mengajak teman-teman kita ikut sama-sama pergi, namanya misi dagang, cari pembelinya masing-masing, nanti pada saat ngirimnya kita bareng-bareng gitu ya. Kami sudah bicara dengan teman-teman di Taiwan ya, di Korea ya, kemudian juga di Rusia ya, kemudian juga di New Zealand juga kami sudah sedang merintis itu. Artinya apa? Kita bekerja sama dengan pengusaha lokal, dia siapkan gudang, dia siapkan kantor, membuat perusahaan bersama dengan kita kirim barang ke gudang kita sendiri, jadi bisa baru kemudian didistribusikan di sana gitu. Nah, yang dengan demikian akan terjadi efisiensi pengiriman, ongkos kirim menjadi murah sekali, barang kita bisa bersaing, efisiensi promosi dan pemasaran juga bisa dilakukan bersama-sama. Ya, yang sudah jalan juga, satu lagi ke Amerika Serikat ya, kami juga sudah ada ekspor agregator ke Amerika Serikat ya. Jadi kalau Amerika Serikat kami memanfaatkan
sebagai fulfillment channel-nya di sana yang mendistribusikan barang kita adalah Amazon.com. Ya. Jadi punya akun di Amazon, kita kirimnya barang-barang. Nanti pemasarannya lewat Amazon. Gitu. Ya. Kemudian mata rantai ekspor juga jadi simpel. Ya. Riset pasar bisa dilakukan secara terpadu, ya, saling bahu-membahu. Jangan khawatir, produk kita sama Pak, nanti bersaing. Sejauh ini ya kami produknya sama justru bisa saling menguatkan. Yang terjadi bukan saling menjatuhkan, justru persaingan juga menjadi sehat. Karena apa? Bukan bicara menjatuh-jatuhkan harga, tetapi saling membuat produk yang lebih baik. Kemudian meningkatkan kualitas produk tentu dengan demikian. Dan layanan juga akan fokus ke konsumen kita di negara tujuan. Kalau ini bisa terwujud, insya Allah ya. Saya berharap ini didengar pemerintah ya kemarin sudah difasilitasi juga sama Dewan Nektaridin, bisa bicara sama Pak Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional ya, gitu, mudah-mudahan juga bisa didengar oleh beliau. Tapi nggak perlu pemerintah, ini gerakan swasta aja, semuanya itu bisa berjalan. Ini beberapa web ya, nanti saya share yang boleh dicoba. Kalau kita mau masuk ke pasar ekspor, ini harus dikuasai, memanfaatkan web namanya TradeMap. Jadi ibu bapak punya produk, kemana saya harus pasarin, kira-kira negara mana yang minat ya. Nah, buka aja ini, ikutin cara-caranya, di sini ada YouTube. Cara penggunaannya sangat mudah ya, insya Allah akan sangat membantu ya. Kemudian juga di luar negeri, kita itu punya perwakilan, petugas orang Indonesia, saya nggak menyebut pejabat, nanti ketinggian. Petugas orang Indonesia ASN pegawai negeri yang ditempatkan di negara tujuan ekspor ya. Nah, ini titik-titiknya. Seluruhnya ada 46 titik di seluruh dunia. Yang tugasnya apa? Membantu kita untuk memudahkan masuk ke pasar di negara tempat mereka bertugas. Ya, ini ada webnya, di webnya Kemendak, Ibu Bapak bisa lihat. Ada ITPC dan ada ATDAC. ATDAC itu Atasé Perdagangan, ITPC itu Indonesian Trade Promotion Center. Ya, alhamdulillah orangnya sekarang bagus-bagus, baik-baik dan dengan senang hati bersedia membantu kita. Kemudian juga di Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Ibu dan Bapak juga bisa manfaatkan jadi membership ini gratis. Ya, daftar di sini nanti bisa mejeng produknya di webnya mereka yang akan dilihat oleh para buyer di luar negeri. Ya, jadi ada lowongan bagi ibu dan bapak bekerja keras, menyukai tantangan, siap bekerja dalam tekanan, penghasilannya insya Allah unlimited. Jabatannya jadi pengusaha ekspor, Anda pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hatur nun Pak Nur Samsu atas sharing yang luar biasa. Ini sebenarnya sejujurnya saya pribadi pun nunggu informasi tentang teknik cara untuk bisa menjadi eksportir yang handal. Ternyata nggak susah ya, Kang Ucu ya? Nggak susah, ya. Dan detailnya semua silakan beli di saya lupa, ini ada buku ini nih. Oke. Nah, ini ya, nanti bisa didapat di mana nih, Kang? Gramedia sudah tersedia? Di Gramedia mestinya sudah ada, bisa juga online di Tokopedia, di Bukalapak juga ada ya. Klik aja buku bisnis ekspor itu mudah, atau juga langsung ke saya atau di WA. Pesan ke nomor WA itu aja langsung. Nah, ini juga bisa. Ya, silakan. Sahabat UKM semua, UMKM ini silakan yang mau minat pesan buku bisnis ekspor itu mudah. Ada nomor WA-nya sudah tampil di layar. Ini buku karangan Kang Nur Samsu dan Pak Nur Hidayat ya. Ya, Nur Hidayat juga alumni PB. Alumni PB juga. Jadi kalau nggak salah rumah produksi juga sudah ada aplikasinya, Kang Ucu ya? Sudah ada apanya? Aplikasi yang bisa menjaring semua database. Belum. Oke, nanti mungkin sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman gimana cara kerjasama antara pemilik barang sama eksportir. Tapi kita bahas di sesi tanya jawab ya, Kang Ucu ya. Ya, siap. Bisa diperhatiin juga nanti di chatnya untuk menghemat waktu. Nanti tinggal saya tunjuk siapa yang akan saya kasih kesempatan untuk bertanya. Baik, sahabat UMKM masih stay tune ya di channel USJ ini. Selanjutnya ada pembicara yang luar biasa. Ini adalah spesialis di teknik pengemasan dan pengolahan pangan. Cuman hari ini kita akan concern gimana UMKM itu mengemas satu produknya menjadi produk yang kira-kira menarik minat atau menaikkan kelas dari produk itu sendiri. Teknologi pengemasan adalah solusinya. Banyak tren kemasan saat ini yang
makin cantik, makin gaul, dan ini akan kita dengar ulasannya dengan Bu Rinrin Jamrianti. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Kang Aki. Sama-sama, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, puji dan syukur tentu kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita pada Rasulullah. Nikmat kita bisa bertemu di sini, terutama nikmat sehat. Semua teman-teman di sini mudah-mudahan sehat. Terima kasih buat Uda Walmek yang sudah memfasilitasi kita berkumpul di sini. Ini sebenarnya saya kayak reuni di sini. Jadi ini sahabat-sahabat semua nampaknya ya. Ada Kang Ucu yang biasa kita keliling Indonesia, Kang Ucu. Jadi sekarang kelilingnya lebih Zoom ya. Kemudian ada Teh Frida yang biasanya kalau perlu batik saya ke beliau. Kemudian ini moderator Kang Akri yang kayaknya kemana-mana saya ketemu dia lagi ya. Bahkan kalau dihitung WhatsApp grup yang irisin sama dia ini ada 30 kayaknya. Masya Allah. Baik, terima kasih juga buat teman-teman dari DPPH yang sudah bergabung. Ada Bu Demi, ada Teh Nelly, ada Kang Rudi dan lain-lain. Sepertinya banyak ya, ada Kang Boban dan sebagainya. Kemudian ada Pak Camat juga kayaknya di sini nampaknya. Dan masih banyak lagi teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillah bisa ketemu di WSJ channel ini. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat buat semuanya. Saya diberi waktu sebenarnya 15 menit, agak bingung juga ini 15 menit. Tapi insya Allah bismillah ya. Yang penting kita berkenalan bagi yang belum kenalan dengan saya di sini, dan nanti kalau tidak tuntas materinya mungkin nanti bisa bertanya di luar forum ini, silahkan. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Rinrin Jamrianti, nama yang agak sering salah disebut, jadi namanya diulang ya, Rinrin Jamrianti. Baik, saya ingin berkenalan sedikit, kalau yang lain mungkin berkenalan, saya belum share screen ya. Baik, ini jika nanti komunikasi lanjut mungkin boleh mencatat email saya. Nah, saya ingin sedikit berkenalan tentang saya pribadi, bahwa memang saya sejak kecil itu hobinya nampaknya dagang gitu ya. Jadi sempat berbelok ke profesi lain itu baliknya ke dagang lagi gitu. Karena mungkin sudah petunjuknya gitu dari kecil, dari SD, karena saya nggak pernah dikasih uang jajan dulu ya, dan kebetulan SD saya itu sampingnya pasar, jadi saya sudah biasa untuk ngambil barang dari pasar gitu, yang harganya kalau zaman dulu sih ya satu bungkus itu cuma Rp800, isinya 10, dijual Rp100, jadi bisa dapat 1.000 gitu. Kemudian terus sampai SMP, sampai SMA itu saya memang biasa menghasilkan uang sendiri. Ini pemicunya gara-gara memang nggak pernah dikasih uang jajan sama orang tua. Jadi ada dorongan khusus untuk mencari uang. Tapi memang zaman dulu belum kepikir bahwa itu adalah bisnis gitu ya. Cuman yang kepikir bagaimana saya bisa mendapatkan uang. Begitupun sampai kuliah, karena kayaknya kiriman dari orang tua tidak mencukupi gitu ya. Jadi saya masih terus bagaimana berusaha mencari tambahan uang, bisa menjadi guru les gitu ya, asisten dosen, dan terakhir saya 1 tahun terakhir sebelum lulus saya sempat bisnis catering yang pelanggannya adalah dosen-dosen. Saya dulu ya kalau di PB itu suka melihat kasihan gitu, dosen-dosen itu suka ikut-ikut antri di kantin dengan mahasiswa. Terus saya ngobrol-ngobrol, saya bisikin, mau nggak kalau kita kirimin catering makan siang, ternyata peminatnya cukup banyak gitu. Tapi saat itu kami hanya melayani sekitar 50 dosen, kemudian terakhir sih sekitar 200 dosen ya. Padahal dosen di PB dan pegawai itu saat itu hampir 2.000, jadi hanya 10% dari total yang ada.
karena keterbatasan modal sih saat itu. Nah, kemudian 97 saya lulus, kemudian bekerja. Nah, sempat tergoda bekerja ini gara-garanya, biasanya kalau saya bisnis catering, ke pasar itu naik angkot gitu ya, masih pakai baju tidur gitu, kadang ketemu sama temen yang satu kelas dulu kuliah gitu. Ternyata bekerja pakai blazer, wangi gitu ya di angkot. Nah, saya tergoda juga akhirnya mencoba untuk bekerja. Jadi saya sempat bekerja juga sekitar 97 sampai 2000. Dan kemudian sempat merangkap bekerja dan berusaha ya. Dan 2003 nampaknya agak terpotong juga karena saya sempat tinggal di Jepang agak lama. Nah, tapi memang sudah tidak pernah bekerja kembali sejak 2003 itu, banyaknya ke arah wirausaha. Kalau Kang Akri tadi sampaikan saya statusnya dosen, sebenarnya memang dosen ini adalah suatu tuntutan yang kayaknya memang saya tidak pernah bisa lepas dari mengajar gitu ya. Tadi Kang Akri bilang saya mengajar di Universitas Bakri. Sebenarnya yang utamanya banget saya sekarang sedang membuka jurusan teknik kemasan di Politeknik Negeri Media Kreatif namanya. Ini sebenarnya perguruan tinggi manapun belum ada jurusan teknik kemasan. Baru kami yang membuka di media, kami menyebutnya Politeknik Negeri Media Kreatif, satu kampus dengan UI. Nanti boleh kalau yang ingin bertanya di luar forum ini. Nah, kenapa jurusan teknik kemasan ini dibuka? Karena biasa dari Sabang sampai Merauke gitu ya, kita keliling ketemu dengan UMKM. Saya itu meyakini banget produk UMKM itu sudah sangat baik. Kita nggak kalah lah dengan negara lain. Bahkan mungkin saya sering membandingkan dengan Malaysia gitu ya, Singapura, negara-negara tetangga. Dari sisi rasa, kualitas produk kita tidak kalah. Tapi dari sisi kemasan kita memang banyak kalahnya gitu ya. Kalau teman pergi ke Batam, ke Riau itu kan banyak sekali produk-produk dari Malaysia. Makanya cantik-cantik, tapi kalau kita cicipin rasanya sih biasa aja. Nah, berpijak dari sini ternyata memang di kita belum ada lembaga yang menghasilkan orang-orang bidang kemasan tersebut. Baik, jadi bidang keahlian saya adalah food technology, food packaging, dan Islamic well management. Baik teman-teman, jadi kalau saya berbicara, saya background-nya product development sebenarnya. Kalau ditanya, mana yang lebih utama saat kita mengembangkan produk gitu ya, apakah produk atau kemasannya gitu. Nah, saya selalu menjawab itu tidak ada yang lebih penting, karena keduanya sama. Jadi saya bahkan tidak ada yang 50,1 pun tidak ada. Dua-duanya sama-sama penting. Karena kalau misalnya kita hanya mengembangkan produknya saja, tanpa mengembangkan kemasannya, seringkali memang orang relatif jarang mau beli suatu produk, padahal produk itu baik, karena kemasannya kurang menarik. Begitupun dengan saat kita terlalu berpaku pada kemasannya, mungkin Bapak Ibu sering pernah, atau bukan seringnya pernah membeli suatu produk yang karena kemasannya cantik gitu, kemudian membeli, tapi pas dimakan ternyata kurang enak. Nah, ini juga kurang baik, karena berarti kemasannya aja yang baik gitu. Tertarik dengan membelinya, kemudian setelah dicicipin tidak mau membeli kembali, karena tentu keberhasilan kita adalah saat orang itu repeat order, mau membeli kembali. Baik, nah kemudian banyak perusahaan yang sudah tidak bisa menaikkan mutu produknya, bahkan bukan tidak bisa, tidak mau gitu ya. Misalnya gini, kita punya produk yang sudah ciri khas rasanya seperti itu. Saya kasih contoh misalnya produk-produk Unilever gitu, seperti kecap Bango, Blue Band, dan lain sebagainya, yang sudah punya ciri khas. Rasanya seperti itu. Dia bukan tidak mau inovasi rasanya. Tapi Ibu cari ciri khasnya gitu ya. Nah, tapi inovasi tentu tidak bisa berhenti. Maka yang mereka lakukan adalah meningkatkan mutu kemasannya, menginovasi mutu kemasannya. Karena kalau inovasi terhenti, tentu akan banyak pesaing-pesaing lain yang akan hadir untuk menjadi kompetitor gitu ya. Baik,
teman-teman, kalau saya sering bertanya begini, kita sebagai konsumen misalnya, saya sampaikan bahwa keberhasilan kita saat kita datang ke suatu swalayan, suatu warung gitu ya, adalah saat dari rumah misalnya, pernah nggak teman-teman gini, dari rumah kita ingin membeli 5 macam produk A, B, C, D, E gitu. Tapi sampai swalayan membelinya lebih dari 5. Nah ini saya terutama pada ibu-ibu nih, sering bertanya, rasanya jarang sekali kita membeli sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Kita ingin membeli 5, kemudian membelinya lebih dari 5. Nah berarti ini kita berhasil nih sebagai konsumen. Karena konsumen yang baik adalah konsumen yang saat dia pergi ke suatu tempat, ke suatu pusat perbelanjaan, ingin membeli barang ABC, dia hanya membeli barang ABC saja gitu, tidak membeli yang lain. Nah, tapi kebalikan dengan keberhasilan kita sebagai produsen. Justru keberhasilan kita sebagai produsen adalah bagaimana kita bisa menggoda konsumen yang tadinya dia hanya mau membeli ABC, tapi dengan melihat produk kita ada di etalase, dia tergoda mau membeli produk itu. Nah, berarti kita berhasil sebagai produsen gitu ya. Kadang kalau saya pernah suatu saat saya datang ke swalayan, ternyata ibu-ibu itu banyak yang latah. Saya melihat produk saya gitu ya di etalase, kemudian saya bawa troli, saya masukkan tuh barang di etalase ke troli saya yang agak heboh gitu ya. Nggak lama kemudian setelah saya pergi, ternyata banyak yang mengikuti. Kayak yang, kenapa sih ibu itu borong produk gitu ya? Apakah produk itu baik? Apakah produk itu sedang diskon? Mungkin dalam pikiran. Padahal sih saya setelah keliling-keliling, produk yang saya tadi ambil saya simpan lagi. Hanya untuk memancing gitu. Memancing agar mereka mau mencoba produk kita. Karena kalau mereka tidak mau mencoba, gimana mau tahu kualitas produk kita? Nah ini salah satunya untuk memancing itu tentu adalah dengan kemasannya. Kemasannya harus yang menarik. Karena konsumen pertama kali lihat, tentu tidak bisa melihat itu mutu produknya. Tapi melihat itu adalah kemasannya. Sama lah dengan teman-teman saat dulu mungkin pertama kali melihat pasangannya gitu ya. Inginnya kan dapat istri atau suami yang soleh, soleha, baik hati, dan lain sebagainya gitu. Tapi itu nggak nampak gitu. Susah melihatnya. Nah yang pertama dilihat pasti adalah fisiknya gitu kan. Tapi setelah fisiknya oke, kemudian berkenalan, ya ternyata memang baik. Jadinya terus gitu. Sama dengan suatu produk, saat kemasannya menarik, kita mencoba membelinya, tapi saat dicicipin rasanya nggak baik, nggak akan beli lagi. Gitu. Berarti di sini dua-duanya penting. Jadi kemasannya penting, produknya juga penting. Gitu ya. Baik, nah ini saya ingin berbicara bahwa kalau berbicara tentang kemasan, sebenarnya ada 2 hal yang terpisah ya. Satu itu material kemasan, satu itu adalah label kemasan. Ini 2 hal yang berbeda dan persyaratannya juga sangat berbeda. Kalau bicara material kemasan adalah yang seperti gambar ini, dia berbentuk material yang nggak ada tulisannya, nggak ada gambarnya. Jadi bisa botol, bisa gelas, kaleng dan lain sebagainya. Itulah material kemasan. Nah kemudian yang berikutnya yang membuat dia lebih cantik lagi adalah labelnya. Apa itu label kemasan? Label kemasan itu segala sesuatu yang bisa dituliskan, bisa digambarkan dalam kemasan itu. Nah, tentu keduanya, baik material kemasan maupun label kemasan ini buat produk pangan, ada persyaratan yang harus dipenuhinya. Saya ingin sedikit memberi contoh sebelumnya. Kebetulan karena saya mengajar di teknik kemasan, saya selalu memberi tantangan pada mahasiswa saya untuk, nih, saya punya produk gitu ya, atau saya suruh mereka magang di UMKM yang kemasannya masih seperti ini nih, pisang gitu, yang tidak bahkan nggak ada labelnya gitu. Saya memberi tantangannya, silakan kamu magang di situ. Dan setelah 2 bulan, saya ingin negara lain, bahkan mungkin saya sering membandingkan dengan Malaysia, gitu ya, Singapura, negara-negara tetangga. Dari sisi rasa, kualitas produk kita tidak kalah, tapi dari sisi kemasan kita memang banyak kalahnya gitu ya. Kalau
teman pergi ke Batam, ke Riau, itu kan banyak sekali produk-produk dari Malaysia yang rasanya cantik-cantik, tapi kalau kita cicipin rasanya sih biasa aja. Nah, berpijak dari sini ternyata memang di kita belum ada lembaga yang menghasilkan orang-orang bidang kemasan tersebut. Baik, jadi bidang keahlian saya adalah food technology, food packaging, dan Islamic Oil Management. Baik teman-teman, jadi kalau saya berbicara, saya background-nya product development sebenarnya. Kalau ditanya mana yang lebih utama saat kita mengembangkan produk gitu ya, apakah produk atau kemasannya gitu. Nah, saya selalu menjawab itu tidak ada yang lebih penting karena keduanya sama. Jadi saya bahkan tidak ada yang 50,1 pun tidak ada. Dua-duanya sama-sama penting. Karena kalau misalnya kita hanya mengembangkan produknya saja, tanpa mengembangkan kemasannya, seringkali memang orang relatif jarang mau beli suatu produk, padahal produk itu baik, karena kemasannya kurang menarik. Begitupun dengan saat kita terlalu berpaku pada kemasannya, mungkin Bapak Ibu sering pernah, atau bukan seringnya pernah membeli suatu produk yang karena kemasannya cantik gitu, kemudian membeli, tapi pas dimakan ternyata kurang enak. Nah, ini juga kurang baik karena berarti kemasannya aja yang baik gitu. Tertarik dengan membelinya, kemudian setelah dicicipin tidak mau membeli kembali. Karena tentu keberhasilan kita adalah saat orang itu repeat order, mau membeli kembali. Gitu. Baik, nah kemudian banyak perusahaan yang sudah tidak bisa menaikkan mutu produknya, bahkan bukan tidak bisa, tidak mau gitu ya. Misalnya gini, kita punya produk yang sudah ciri khas rasanya seperti itu. Saya kasih contoh misalnya produk-produk Unilever gitu, seperti kecap Bango, Blue Band dan lain sebagainya, yang sudah punya ciri khas rasanya seperti itu. Dia bukan tidak mau inovasi rasanya, tapi ciri khasnya gitu ya. Nah, tapi inovasi tentu tidak bisa berhenti. Maka yang mereka lakukan adalah meningkatkan mutu kemasannya, menginovasi mutu kemasannya. Karena kalau inovasi terhenti, tentu akan banyak pesaing-pesaing lain yang akan hadir untuk menjadi kompetitor gitu ya. Baik, teman-teman, kalau saya sering bertanya begini, kita sebagai konsumen misalnya, saya sampaikan bahwa keberhasilan kita saat kita datang ke suatu swalayan, suatu warung gitu ya, adalah saat dari rumah misalnya, pernah nggak teman-teman gini, dari rumah kita ingin membeli 5 macam produk A, B, C, D, E gitu. Tapi sampai swalayan membelinya lebih dari 5. Nah, ini saya terutama pada ibu-ibu nih, sering bertanya, rasanya jarang sekali kita membeli sesuai dengan yang kita rencanakan gitu. Kita ingin membeli 5, kemudian membelinya lebih dari 5. Nah, berarti ini kita berhasil nih sebagai konsumen. Karena konsumen yang baik adalah konsumen yang saat dia pergi ke suatu tempat, ke suatu pusat perbelanjaan, ingin membeli barang ABC, dia hanya membeli barang ABC saja gitu, tidak membeli yang lain. Nah, tapi kebalikan dengan keberhasilan kita sebagai produsen. Justru keberhasilan kita sebagai produsen adalah bagaimana kita bisa menggoda konsumen yang tadinya dia hanya mau membeli A, B, C, tapi dengan melihat produk kita ada di etalase, dia tergoda mau membeli produk itu. Nah, berarti kita berhasil sebagai produsen gitu ya. Kadang kalau saya pernah suatu saat saya datang ke swalayan, ternyata ibu-ibu tuh banyak yang latah. Saya melihat produk saya gitu ya di etalase, kemudian saya bawa troli, saya masukkan tuh barang di etalase ke troli saya yang agak heboh gitu ya. Nggak lama kemudian setelah saya pergi, ternyata banyak yang mengikuti. Kayak yang, kenapa sih ibu itu borong produk gitu ya? Apakah produk itu baik? Apakah produk itu sedang diskon? Mungkin dalam pikiran. Padahal sih saya setelah keliling-keliling, produk yang saya tadi ambil saya simpan lagi.
hanya untuk memancing gitu, memancing agar mereka mau mencoba produk kita. Karena kalau mereka tidak mau mencoba, gimana mau tahu kualitas produk kita? Nah, ini salah satunya untuk memancing itu tentu adalah dengan kemasannya. Kemasannya harus yang menarik. Gitu. Karena konsumen pertama kali lihat, tentu tidak bisa melihat itu mutu produknya, tapi melihat itu adalah kemasannya. Sama lah dengan teman-teman saat dulu mungkin pertama kali melihat pasangannya gitu ya. Inginnya kan dapat istri atau suami yang soleh, soleha, baik hati, dan lain sebagainya gitu. Tapi itu nggak nampak gitu. Susah melihatnya. Nah, yang pertama dilihat pasti adalah fisiknya gitu kan. Tapi setelah fisiknya oke, kemudian berkenalan, ya ternyata memang baik. Jadinya terus gitu. Sama dengan suatu produk. Saat kemasannya menarik, kita mencoba membelinya, tapi saat dicicipin rasanya nggak baik, nggak akan beli lagi gitu. Berarti di sini dua-duanya penting. Jadi kemasannya penting, produknya juga penting, gitu ya. Baik. Nah, ini saya ingin berbicara bahwa kalau berbicara tentang kemasan sebenarnya ada dua hal yang terpisah ya. Satu itu material kemasan, satu itu adalah label kemasan. Ini dua hal yang berbeda dan persyaratannya juga sangat berbeda. Kalau bicara material kemasan adalah yang seperti gambar ini, dia berbentuk material yang nggak ada tulisannya, nggak ada gambarnya. Jadi bisa botol, bisa gelas, kaleng, dan lain sebagainya, itulah material kemasan. Nah, kemudian yang berikutnya yang membuat dia lebih cantik lagi adalah labelnya. Apa itu label kemasan? Label kemasan itu segala sesuatu yang bisa dituliskan, bisa digambarkan dalam kemasan itu. Tentu keduanya, baik material kemasan maupun label kemasan ini buat produk pangan, ada persyaratan yang harus dipenuhinya. Saya ingin sedikit memberi contoh sebelumnya. Kebetulan karena saya mengajar di teknik kemasan, saya selalu memberi tantangan pada mahasiswa saya untuk, nih, saya punya produk gitu ya, atau saya suruh mereka magang di UMKM yang kemasannya masih seperti ini nih, pisang gitu, yang tidak bahkan nggak ada labelnya gitu. Saya memberi tantangannya, silakan kamu magang di situ. Dan setelah 2 bulan, saya ingin kemasannya berubah. Dan ini hasilnya nih. Nah, ini hasil mahasiswa saya. Jadi setelah mereka magang, mereka membuatkan desain kemasan untuk UMKM yang tempat mereka magang. Ini hanya sedikit contoh saja. Jadi bahwa dengan beda baju ternyata menjadi lain gitu ya. Nanti akan saya ceritakan bahwa seringkali orang berpikir, ya kalau kemasannya menjadi bagus, nanti keuntungan saya berkurang dong. Gitu. Nah ini nanti kita hitung-hitungan masalah ini. Nah ini contoh lainnya lagi, ini keripik singkong. Kemudian setelah anak-anak magang ini, mereka membuatkan kemasan inovasinya. Nah ini hebatnya anak-anak milenial nih, kebetulan ada sahabat saya di Bogor yang berbisnis ikan balita yang sudah puluhan tahun, dan dia datang ke saya, dia bilang, wah saya udah lama banget ini kemasannya nggak berubah-ubah gitu ya. Saya bilang gini, tolong bawa ikannya ke saya, entah 10 kilo apa 20 kilo gitu ya. Nyampe kampus saya bagi itu semua mahasiswa. Silahkan cicipin gitu. Setelah cicipin, mereka saya bagi kelompok, dan setiap kelompok suruh membuat kemasannya, brandnya dan lain sebagainya, idenya terhadap produk yang mereka makan. Nah ternyata muncul ide-ide seperti ini. Misalnya ini ada IDAS gitu ya. IDAS itu katanya singkatan dari ikan balita pedas. Nah kalau ikan balita pedas, saya bilang kan harusnya IBAS gitu loh. Tapi mereka memang unik jauhnya. Bu, zaman sekarang tuh kalau nyingkat nggak kayak gitu. Kalau nyingkat itu harus diplesetin dikit katanya. Oh gitu. Jadi itulah ternyata beda ya anak-anak milenial itu. Kemudian kalau kita lihat slogannya itu zaman kemarin kan sedang musim-musimnya zaman now gitu ya. Jadi mereka sampaikan bahwa IDAS, ikan balita pedas, fish zaman now katanya. Nah ini ide lain lagi masih dengan produk yang sama. Ini agak ke Jepang-Jepangan gitu ya. Ichido. Ini singkatannya katanya ikan cilik balado. Itu contoh-contoh saat kita ingin membuat desain kemasan, karena kita melihat pasar mungkin
kayak seperti saya generasinya kolonial kadang tidak terpikir apa yang dipikirkan oleh anak-anak milenial. Jadi mungkin nanti tergantung segmentasi pasarnya mau kemana. Kalau memang segmentasi pasarnya mau kekinian, kita bisa memanfaatkan anak-anak milenial ini untuk membantu desain kemasannya. Nah, saya ingin kembali ke tadi hitung-hitungan. Ini saya ingin memberi contoh saja. Harga gulai biasa yang di warung itu sekitar 12.000 gitu ya. Kemudian harga gulaku itu sekitar 15.000. Padahal kemasan gulaku seperti ini harganya sekitar 200-300 rupiah. Jadi sebenarnya dengan meningkatkan harga kemasannya hanya 200-300 rupiah, tapi bisa menjual dengan melebihkan harganya 2.000-3.000 rupiah. Artinya bahwa dengan meningkatkan mutu kemasan, keuntungan tidak berkurang. Ini keyakinan yang harus teman-teman sepakati gitu ya. Nah, kemudian tentu kepuasan konsumen. Nah, ini saya biasanya kalau ketemu UMKM sering memberikan lontaran atau memberikan tantangan, ada alternatif kemasan yang lain yang lebih menarik nggak gitu. Nah, saya selalu berpikir kalau saya sebagai konsumen membeli gula gitu. Saya bayangin kalau ada toples yang mudah dibuka, tidak perlu pakai sendok, dan lain sebagainya. Mungkin ini bisa menjadi ide kemasan gula berikutnya. Kemudian, sejalan dengan Go Green dan lain sebagainya, saya berharap ada kemasan yang bisa diisi ulang. Ini contoh-contoh. Bahkan kemarin saya pernah ke Bangka, saya bilang, di Bangka itu terasinya enak banget gitu. Tapi ibu-ibu zaman sekarang kan males gitu menyentuh terasi itu, karena tangannya kan takut bau. Jadi saya memberi tantangan 10 tahun yang lalu sebenarnya. Saya bilang saya ingin terasi bentuknya itu seperti merica bubuk gitu. Jadi dibikin bubuk, saat kita ingin menggunakannya tangan kita enggak kotor dan terasinya sudah matang. Nah, ternyata tantangan saya diterima dan saat itu sempat menjadi oleh-oleh yang cukup menarik di Bangka Belitung. Nah, hanya sayang saja kelemahannya itu perusahaan keluarga yang saat yang punyanya meninggal, ternyata itu belum diwariskan teknologinya pada anak-anaknya gitu ya. Jadi sempat ada. Nah baik, ini kue yang sebenarnya baru seminggu yang lalu saya dapatkan sebagai oleh-oleh ini. Dan kebetulan pada hari yang sama saya mendapat oleh-oleh kue 2 jenis yang sama sebenarnya, kue lumpur ya. Yang satu kemasannya sangat menarik, yang satu biasa saja. Ini kue lumpur ini dua-duanya rasanya mirip kalau saya cicipin. Tapi harganya ini bisa 10 kali lipat nih harganya. Artinya apa? Artinya dengan memang meningkatkan mutu kemasannya, ini harga jualnya bisa menjadi sangat-sangat menarik. Gitu. Ini contoh saja. Baik, ini juga contoh lainnya kacang Garuda yang dari zaman dulu sampai sekarang inovasinya tidak pernah berhenti. Dulunya banget kan kacang Garuda ini terlahir dari sebuah kecelakaan ya, kecelakaan bahwa dia memang tidak pernah membuat kacang Garuda sebenarnya, tapi dia hanya supplier kacang yang kemudian perusahaan yang tempat dia menyuplainya agak kolaps gitu sehingga tidak bisa menyuplai kacang kembali, tapi terlanjur stok kacangnya menumpuk sehingga muncul ide-ide yang akhirnya dibuat kacang kemasan yang saat pertama kali dibuat sebenarnya sederhana cuma di plastik gitu ya. Di pelekatnya pakai lilin gitu dan tidak ada labelnya, tapi saat ini berkembang bahkan ke produk-produk lainnya. Kemudian satu lagi pesan saya bahwa memang nanti setelah ini akan saya sedikit sampaikan bahwa tadi saya berbicara tentang label, bahwa label itu ada tulisan, ada gambar. Nah, kita negara hukum tentunya bahwa semua yang tertulis, semua gambar yang tercantum itu ada. Kita tidak boleh sembarang menuliskan, mencantumkan gambar atau tulisan pada label. Ini ada hukumnya. Ini salah satu produk yang kena sanksi nih. Kena sanksi karena kemasannya sudah tidak jujur. Padahal ketidakjujurannya sangat kecil. Ketidakjujurannya hanya karena dalam komposisinya. Komposisinya kurang sedikit. Yang sebenarnya apa yang tidak dituliskan itu dari sisi kesehatan tidak masalah, tapi memang karena sudah tidak jujur di media ditulisnya My John ditarik dari peredaran. Nah kalau sudah beritanya seperti itu, maka kadang orang tidak baca isi beritanya, hanya baca judulnya saja dan kemudian tidak mau membeli kembali.
Ini dampak dari kemasan yang kurang jujur. Jadi pesan saya pada teman-teman, selain tadi harus cantik, harus menarik, tapi ikutin aturannya. Nah, ini contoh inovasi teh botol sosro. Baik, ini sedikit catatan saya. Jadi pertama, teman-teman harus ingat betul bahwa fungsi kemasan itu yang pertama itu adalah untuk melindungi produk yang dikemasnya. Melindungi ya, bukan meracuni. Jadi pastikan gunakan material kemasan yang aman dengan produk yang dikemasnya. Jangan sampai yang mencemari, meracuni produk yang dikemasnya. Karena kalau itu terjadi, berarti fungsi utama yang melindungi itu tidak tercapai. Nah, jika untuk mengemas makanan dan minuman, pastikan kemasan yang digunakan itu ada tulisan food grade. Minta sertifikatnya pada suppliernya. Kemudian, banyak juga teman-teman yang sudah menggunakan kemasan yang khusus untuk makanan, tetapi saat menggunakannya tidak begitu memahami speknya. Saya kasih contoh kemasan polipropilen misalnya. Salah satu spesifikasi kemasan ini tidak boleh dipanaskan lebih dari 80 derajat. Nah, ternyata ada yang saat dia memasukkan ke dalam kemasan itu, ternyata suhunya lebih dari 80 derajat. Gitu. Maka yang terjadi adalah yang namanya migrasi. Apa yang ada pada komponen kemasan bisa berpindah pada produknya, dan ini tentu mencemari. Dan ini adalah salah satu bahaya kimia. Nah, bahaya kimia satu-satunya bahaya yang tidak bisa dihilangkan. Kalau bahaya mikrobiologi kita bisa hilangkan dengan pemanasan, mikroba bisa mati gitu ya. Bahaya fisik, misalnya ada rambut kita buang, bisa selesai. Tapi satu-satunya bahaya yang tidak bisa kita cari solusinya adalah bahaya kimia. Satu-satunya solusinya adalah dibuang. Baik, nah itu nanti apa migrasi agak panjang, jadi saya tidak jelaskan. Tadi sudah saya sampaikan, jadi fungsi label itu satu memang teman-teman ya, yang mencantumkan tulisan pada atau gambar pada kemasan, ini identifikasi produk. Jadi sarana komunikasi produsen dan konsumen. Aturan ini tidak berlaku buat teman-teman yang menjual roti di depan rumahnya atau punya outlet langsung. Kenapa? Karena ada orang yang menunggui outlet tersebut setiap saat. Jadi kalau konsumen bertanya misalnya, Mbak, ini expire-nya kapan ya? Ini terbuat dari apa? Ada yang menjawabnya. Nah, yang outlet seperti ini tidak kena kewajiban harus berlabel gitu ya. Tapi kalau produk teman-teman dijual di toko, di warung, di tempat-tempat lainnya yang tidak ada SPG atau tidak ada orang yang siap menjawab pertanyaan konsumen, maka dipastikan pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab pada label. Nah, kenapa makanya pada label itu harus ada beberapa informasi? Karena itu adalah sarana komunikasi antara produsen dengan konsumen yang tidak sebenarnya tidak tersirat gitu ya, tapi sebenarnya itu yang tercantum itu adalah kira-kira pertanyaan yang paling sering ingin diketahui oleh konsumen terhadap suatu produk. Nah, berikutnya tentu adalah membantu penjualan produk, karena dengan daya tarik yang lebih baik tentu keinginan membeli dari konsumen itu. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya yang sering kita lupakan, bahwa label ini adalah memenuhi aturan undang-undang yang ada di negeri ini. Jadi kalau tiba-tiba produknya ditarik dari peredaran karena tidak memenuhi aturan undang-undang, itu berarti kita tidak bisa menolak ya. Sehingga mari kita memahami aturannya tersebut. Saya sedikit ingin berikan gambaran tentang aturannya. Ini ada keputusan Badan POM-nya ya. Kenapa ingin saya sedikit memberikan gambaran agar teman-teman nanti saat membuat suatu kemasan dipastikan setiap kata yang ada pada label kemasan kita harus paham artinya, harus paham maknanya. Tidak bisa misalnya ditanya, Mbak, kenapa itu di kemasannya ada 100% produk Indonesia gitu. Jawabannya, ya habis di kemasan lain juga ada begitu gitu. Nah, itu nggak boleh begitu. Jadi kita harus memahami betul, jangan sampai ada hal yang diharamkan. Karena pada label ini, pada kemasan ini ada yang diwajibkan, ada yang disunahkan, ada yang diharamkan. Kalau kena yang diharamkan berarti memang tidak boleh. Kalau yang tidak boleh ini menjadi ada, maka
sanksinya yang paling ringan adalah produk itu ditarik dari peredaran. Wajib nih, ini yang wajib. Nah, nama produk, nama dagang, berat bersih, nomor pendaftaran, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa, kemudian kode produksi dan komposisi. Nah, nanti sedikit, tapi kayaknya kalau saya jelaskan satu persatu tidak waktunya dikontrol. Iya, jadi tidak saya jelaskan satu persatu. Saya hanya ingin ngasih contoh satu saja, misalnya berat bersih. Nah, teman-teman untuk berat bersih, dipastikan untuk yang padatan, itu harus ditulis berat bersih. Satuannya gram dan kilogram. Tapi kalau untuk cairan, itu tulisannya nggak boleh berat bersih, tapi isi bersih. Satuannya adalah liter atau mililiter. Nah, si liter atau mililiter ini boleh disingkat. Kalau kita zaman sekolah dulu ingat, menyingkat itu sesuai dengan jumlah kata. Jadi kalau liter disingkatnya bukan LT ya, tapi disingkatnya L. Kalau mililiter disingkatnya ML karena dia 2 kata, mililiter. Sama dengan gram, ini yang paling sering saya temukan. Gram banyak yang menyingkat GR, nah nggak boleh GR. Tapi disingkatnya adalah G. Itu satu contoh. Dan ke-8 ini nanti masing-masing ada penjelasannya di belakang materi ini. Mungkin nanti materinya bisa diminta ke admin. Baik. Nah, 2020 ini teman-teman ada sedikit perubahan tentang aturan label, sedikit saja sih sebenarnya. Satu dihilangkan, yaitu nama dagang. Kenapa ini dihilangkan? Karena untuk mendapat izin pendaftaran itu kita butuh waktu 2 tahun untuk Departemen Kehakiman, dan ini takut dianggap menghambat gitu ya. Tetap merek kita harus didaftarkan, tapi untuk mendaftarkan ke Badan POM kita tidak perlu menunggu izin itu keluar karena khawatir terlalu lama gitu ya. Kemudian yang nomor 9 itu ada asal-usul bahan, ini nanti juga harus dicantumkan misalnya PRG gitu ya, pangan rekayasa genetik dan lain sebagainya. Baik, sebenarnya di bawahnya ada keterangan untuk setiap bagian, tapi mungkin nanti waktunya kontrol waktu dari ini udah. Iya. Nanti materinya ada di materi di belakang sini, jadi teman-teman boleh baca. Jika tidak ada yang kurang dipahami, nanti boleh ditanyakan. Mungkin itu dari saya, Kang Asri. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Teh Ririn. Mas Saula, ini sebenarnya waktunya sangat-sangat terbatas ya. Ilmu yang harusnya di-share dan digali dari tentang kemasan ini masih sangat banyak, tapi kita harus batasin karena masih ada satu panelis sudah masuk lewat kolom chat dan